Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas AI atau Artificial Intelligence. Perkenalkan, nama saya Laila Nuraini, NIM 18111980, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Irfa Muriza, NIM 18111978. Di sini kami mengambil judul Sistem Pendeteksi Ikan Berformalin menggunakan metode Naive Bayes Classifier. Tujuan penelitian. Penelitian ini diharapkan supaya dapat mempermudah orang-orang, khususnya penyetor ikan, untuk mengidentifikasi ikan yang mengandung formalin, supaya ikan yang akan dijual kepada konsumen dapat diolah dan dikonsumsi adalah ikan yang benar-benar sehat dan aman untuk kesehatan. Naive Bayes Classifier. Menurut Samuel Natalius, Naive Bayes Classifier adalah proses pengklarifikasian fitur citra uji dan fitur citra pelatihan. Klasifikasi adalah proses untuk menemukan model atau fungsi yang menjelaskan atau membedakan konsep atau kelas data dengan tujuan untuk dapat memperkirakan kelas dari suatu objek. Naive Bayes Classifier merupakan sebuah metode klasifikasi yang berakar pada teorema Bayes. Teorema bisa dilihat pada persamaan berikut. Di mana variabel C merepresentasikan kelas, sementara variabel X1, XM mempresentasikan karakteristik petunjuk yang dibutuhkan untuk melakukan klasifikasi. Rumus di atas dapat pula ditulis secara sederhana sebagai berikut. Nilai evidence selalu tetap untuk setiap kelas pada satu sampel. Nilai dari posterior tersebut yang nantinya akan dibandingkan dengan nilai-nilai posterior kelas lainnya untuk menentukan ke kelas apa suatu sampel akan diklasifikasikan. Penjabaran lebih lanjut, rumus Bayes tersebut dilakukan dengan menjabarkan P, C, X1 sampai dengan XM menggunakan aturan perkalian sehingga menjadi seperti pada di bawah ini. Dapat dilihat bahwa hasil penjabaran tersebut menyebabkan semakin banyak dan semakin kompleksnya faktor-faktor syarat yang mempengaruhi nilai probabilitas yang hampir mustahil untuk dianalisis satu persatu. Akibatnya, perhitungan tersebut menjadi sulit untuk dilakukan. Disinilah digunakan asumsi independensi yang sangat tinggi, bahwa masing-masing petunjuk X1, X1 sampai XM saling bebas satu sama lain. Dengan asumsi tersebut, maka berlaku sebagai berikut. Persamaan teorema Bayes dapat ditulis seperti di bawah ini. Sedangkan mencari nilai terbesar dari setiap kelas dengan menggunakan persamaan di bawah ini. Dengan persamaan teorema Naive Bayes yang telah dijelaskan, kita mendapat nilai P X1 sampai XM, yaitu nilai peluang suatu sampel dengan karakteristik X1 sampai XM berada dalam kelas atau dikenal dengan istilah posterior. Umumnya, kelas yang ada tidak hanya satu, melainkan lebih dari satu. Penentuan kelas yang cocok bagi suatu sampel dilakukan dengan cara membandingkan nilai posterior untuk masing-masing kelas dan mengambil kelas dengan nilai posterior yang tinggi. Naive Bayes Classifier merupakan salah satu metode probabilistic reasoning
Algoritma Naive Bayes Classifier bertujuan untuk melakukan klasifikasi data pada tiap kelas. Tahapan pelaksanaan penelitian diantaranya 1. Pengumpulan data-data, 2. Rancangan sistem, 3. Proses testing. Pengumpulan data-data. Data di sini merupakan data image, mata, dan insang ikan yang nantinya digunakan untuk data training dan data testing. Tahapan-tahapan dalam pengumpulan data yaitu perancangan alat untuk pengambilan image, mata, dan insang ikan, kemudian pembuatan alat sesuai rancangan, lalu pengambilan data menggunakan alat yang sudah dibuat untuk dijadikan data training dan data testing. Berikut tahap-tahapan pengumpulan data yang akan dijelaskan secara lebih rinci. Yang pertama, merancang alat pengambil data seperti pada gambar di bawah ini. Dapat dilihat gambar di atas merupakan rancangan alat untuk mengambil image mata dan insang ikan. Alat tersebut berbentuk kotak. Bagian atas kotak terdapat tempat untuk kamera yang permanen sehingga saat pengambilan gambar, kamera tidak tergeser. Kemudian untuk lensa kamera, alat akan dilubangi sesuai ukuran lensa supaya cahaya dari luar tidak masuk ke dalam. Lalu, di bawah lubang lensa terdapat lampu LED untuk pencahayaan saat pengambilan gambar. 2. Membuat alat berdasarkan rancangan bahan. Bahan yang disiapkan untuk pembuatan alat pengambilan data adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah siko aluminium 4 meter, lalu fiber 2 meter, lem silikon 1, cat warna hitam 1, triplek setengah meter, kertas karton warna hitam 5 mili, lakban hitam 1, lampu LED 4 biji, adaptor dan speaker 1, dan yang terakhir kabel 1 meter. Berikut tahapan-tahapan dalam pembuatan alat pengambilan image mata dan insang ikan. 1. Potong fiber dengan ukuran lebar 20 cm, panjang 40 cm, sebanyak 4 biji. Lembar 20 cm, panjang 19 cm 1 biji, dan ukuran panjang 20 cm dan lebar 19 cm 1 biji. Potong aluminium dengan panjang 4 biji, ukuran 20 cm sebanyak 4 biji, dan ukuran 19 cm 4 biji. Lem potong fiber dan aluminium tadi sesuai dengan ukuran hingga menjadi sebuah kotak. Lubangi bagian atas kotak untuk tempat kamera, karena kamera yang digunakan penelitian adalah kamera Vinepic T400, maka ukuran lubangnya adalah 6 cm. Cat kotak dengan cat warna hitam luar dalam secara merata. Ukur jarak antara kamera dengan ikan. Setelah jarak ditentukan, lalu diberi tempat untuk keluar masuknya ikan. Tempat ikan ini menggunakan triplek dengan ukuran lebar 20 cm, panjang 40 cm yang dicat dengan cat warna hitam. Letakkan lampu LED di bawah lubang kamera, lalu sambungkan lampu LED pada adaptor dan sambungkan adaptor pada kabel yang sudah terpasang stiker. Mengambil data image mata dan insang ikan segar. Ikan bandeng yang digunakan sebagai data ikan segar adalah sebanyak 30 ikan. Ikan tersebut didapat dengan memesan pada pengepul ikan di pasar Gadang. Ikan yang dipesan yaitu ikan yang baru saja diambil dari tambak.
Hal ini supaya data image mata dan insang ikan yang digunakan benar-benar segar. Pengambilan data image mata dan insang ikan sebagai data training dan data testing ikan segar dilakukan sejak hari pertama ikan dikeluarkan dari tambak hingga hari ketiga, maka data keseluruhan image mata dan insang ikan segar sebanyak 90 data. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan alat yang sudah dibuat oleh peneliti. Memformalin ikan. Proses memformalin ikan dilakukan pada hari ketiga ikan disimpan. Hal ini dikarenakan ikan akan tetap segar selama 3 hari dan sebelum lebih dari 3 hari ikan akan diformalin oleh penjual yang tidak bertanggung jawab supaya ikan bandeng yang lebih dari 3 hari tetap kelihatan segar. Karena hal tersebut, peneliti melakukan proses memformalin ikan pada hari ketiga ikan disimpan. Sedangkan untuk tahapan memformalin dilakukan sesuai dengan kebiasaan salah satu oknum di pasar belimbing yang sudah peneliti wawancarai. Proses berikut yang dilakukan dalam memformalin ikan bandeng. 1. Siapkan formalin dan ikan bandeng yang sudah disimpan selama 3 hari. 2. Tuang 1 set bubuk formalin ke wadah yang berisi air dingin 200 ml, lalu aduk hingga tercampur. 3. Rendam ikan bandeng dalam larutan air dingin yang bercampur formalin dan taruh es batu di atas ikan yang direndam supaya suhu ikan tetap dingin. Rendam selama 2 jam. Ikan bandeng setengah kilogram menggunakan 1 set bubuk formalin, maka jika ikan bandeng sebanyak 1 kg, maka formalin yang digunakan 2 set. Setelah direndam selama 2 jam, angkat ikan bandeng dari rendaman dan simpan dalam styrofoam yang sudah berisi es batu. Mengambil data image mata dan insang ikan berformalin. Pengambilan data image mata dan insang ikan berformalin dilakukan mulai hari pertama ikan diformalin sampai ikan membusuk dengan menggunakan alat yang sudah dibuat oleh peneliti. Menurut kebiasaan, ikan bandeng yang sudah diformalin akan membusuk pada hari ke-7 setelah ikan diformalin, sehingga data keseluruhan image mata dan insang ikan mulai hari pertama sampai hari ke-7 adalah sebanyak 540 data. Rancangan sistem pembuatan. Pembuatan sistem pendeteksi ikan berformalin ini menggunakan metode naive Bayes classifier. Data yang digunakan adalah data image mata dan insang ikan. Terdapat 2 proses yang dilakukan, yaitu proses training dan proses testing. Penerapan metode naive Bayes classifier pada proses testing data. Proses training terdapat beberapa tahapan yang dilakukan untuk proses training data. Berikut tahapan-tahapannya. Input data training proses pertama yang dilakukan pada training data adalah input data image training, di mana data tersebut diperoleh dari hasil pengambilan data image mata dan insang ikan menggunakan alat yang dibuat oleh peneliti. Data yang digunakan untuk training sebanyak 120. Data 60 data ikan segar dan 60 data ikan berformalin yang diambil image mata dan insangnya. Data training dijadikan dalam suatu folder yang diberi nama angka 1 sampai 120. Short kode untuk browse folder data yang akan digunakan sebagai inputan pada proses training data adalah sebagai berikut. Cropping. Setelah data sudah diinputkan, proses selanjutnya adalah cropping. Cropping adalah proses yang dilakukan untuk memotong satu bagian
dari citra sehingga diperoleh citra yang berukuran lebih kecil. Operasi ini pada dasarnya adalah operasi translasi, yaitu menggeser koordinat titik citra. Pada sistem ini, proses cropping dilakukan untuk mengambil image mata dan insang saja hanya tersebut supaya fitur yang digunakan hanya fokus terhadap fitur mata dan insang ikan bandeng. Untuk cropping pada image mata, koordinat titik citra yang diambil adalah 890, 460, 150, 150. Sedangkan koordinat untuk image insang adalah 780, 410, 390, dan 260. Grayscale. Proses ini adalah mengubah citra RGB menjadi grayscale. Citra grayscale adalah citra digital yang hanya memiliki satu nilai pada setiap pikselnya. Warna yang dimiliki adalah warna hitam, keabuan, dan putih. Tingkat keabuan ini merupakan warna abu dengan berbagai tingkatan dari hitam hingga mendekati putih. Citra grayscale memiliki kedalaman warna 8 bit, 256 kombinasi warna keabuan. Merubah citra RGB ke grayscale di MATLAB cukup dengan menggunakan perintah RGB 2 gray. Resize. Fungsi resize adalah untuk mengubah dimensi gambar menjadi lebih kecil atau lebih besar atau biasa disebut dengan operasi penskala atau scaling. Pada proses ini menggunakan metode interpolasi Near-Neighbor. Cara kerja dari interpolasi Near-Neighbor ini yaitu nilai piksel diambil dari piksel asal yang paling dekat dengan koordinat hasil perhitungan transformasi spesial. Berikut contoh memperbesar size gambar menggunakan metode interpolasi Near-Neighbor. Misalkan piksel sebuah gambar adalah matriks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk mengubah piksel tersebut menjadi 3 kali 5, maka sebagai berikut. Ekstraksi fitur. Proses ekstraksi fitur digunakan untuk mengambil ciri atau fitur dari gambar yang sudah dilakukan proses resize. Dari fitur tersebut, lalu dijadikan array dengan dimensi 1 kali n yang biasa disebut dengan vektor. Gambar menunjukkan sebuah perbedaan antara fitur image mata ikan sebelum dan sesudah dilakukan proses ekstraksi fitur. Shortcode untuk cropping, grayscale resize, dan ekstraksi fitur data training sebagai berikut. Lanjutan dari shortcode sebelumnya. Eva. Shortcode pengelompokan data berdasarkan kelasnya. Hasil dari ekstraksi fitur data training tersebut lalu dikelompokkan berdasarkan kelasnya. Kelas ikan segar dimulai dari data 1 sampai data 60, kemudian kelas ikan berformalin dimulai dari data 61 sampai 120. Shortcode untuk mengelompokkan data berdasarkan kelasnya seperti pada di bawah ini. Estimasi parameter. Proses estimasi parameter ini yaitu melakukan perhitungan nilai min serta nilai varian setiap fitur per kelas. Untuk menghitung min, proses pertama adalah input fitur dan jumlah fitur. Jika jumlah fitur lebih dari 1, maka terdapat proses looping untuk menambah fitur pertama sampai dengan fitur ke n.
Kemudian, hasil dari penambahan fitur 1 sampai dengan ke N dibagi dengan jumlah fitur N. Untuk menghitung varian, proses pertama adalah input fitur, min, dan jumlah fitur. Jika jumlah fitur lebih dari 1, maka terdapat proses looping untuk menambah fitur pertama dikurangi min, lalu dikuadratkan sampai dengan fitur ke N dikurangi min, seperti berikut. Kemudian hasil dari penambahan fitur 1 sampai ke N tersebut dibagi dengan jumlah fitur min 1, N min 1. Misalkan data training sebanyak 6 data, di antaranya 6 data tersebut terdiri dari 2 kelas, yaitu 3 kelas data ikan berformalin dan 3 data kelas ikan tidak berformalin dengan fitur seperti pada tabel di bawah ini. Setiap kelas dihitung nilai min dan varian. Hasil dari perhitungan min dan varian sebagai berikut. Simpan ke database. Setelah menghitung hasil min dan varian, maka proses selanjutnya menyimpan hasil min dan varian tersebut ke database untuk digunakan sebagai inputan pada proses klasifikasi data testing. Proses testing. Proses testing data sebagai tahapan sama dengan proses training data, yaitu input images testing. Data yang digunakan untuk testing ada 2 macam. Yang pertama, data yang diperoleh dari hasil pengambilan data menggunakan alat yang digunakan peneliti sebanyak 60 data, 30 data ikan segar, dan 30 data ikan berformalin. Yang kedua, data diambil langsung dari pasar-pasar terdekat, yaitu 2 dari pasar Gadang, 2 dari pasar Belimbing, dan 2 dari pasar Dinoyo. Kemudian, proses selanjutnya adalah cropping image untuk memfokuskan pada image mata dan insang saja. Lalu, grayscale hasil cropping, kemudian resize image. Setelah itu, ekstraksi fitur hasil resize. Setelah ekstraksi fitur, maka mengklasifikasi dengan menggunakan metode naive Bayes classifier. Cara kerja metode naive Bayes classifier adalah menghitung probabilitas setiap kelas untuk dibandingkan dan melakukan pengklasifikasian dengan menghitung peluang fitur per kelas, serta menghitung peluang terbesar dengan inputan min, varian data training, fitur yang akan ditesting, jumlah data setiap kelas, dan jumlah data keseluruhan. Kelebihan naive Bayes classifier adalah sederhana tetapi memiliki akurasi yang tinggi. Hal tersebut terbukti dari beberapa penelitian terkait yang membahas mengenai pembuatan sistem dengan Bayes classifier. Berikut hasil penelitian dan perbandingan mengenai ikan segar dan ikan yang mengandung formalin. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.